mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Padahal orang-orang yang merasa dirinya pinter loh, pengen Kak punya Irma. pekerjaan tetap. Hmm. Pengen jadi komisaris mungkin ya, Iya, kan iya. saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika, mohon maaf nih, ketika presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya. Semua merasa pantas menjadi presiden. Sehingga nanti yang mencalonkan diri jadi presiden Banyak. karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing Nah, calon itu ya? dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi. Sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C loh gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang menyalon anggota DPR deh. Nah, Kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke masuk dong di kalau parlemen. saran Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum Purnawirawan TNI, TPUA, sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama. Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. 1, adili Jokowi, ya kan. Yang kedua, makzulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang, Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin begini, Kak Irma, bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya, karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media yang butuh pemirsa, dia angkat itu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di-skip dan diabaikan saja, Kak Irma? Karena nggak berhenti ini. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ ya Bang ya, karena menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka ya? Mereka punya hak sebagai anggota masyarakat, mereka punya hak melakukan kritisi, kemudian merasa memiliki terhadap bangsa ini. Tapi kan tetap yang akan menilai itu masyarakat, ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. 1. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar, kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu. Tapi ini kan kelompok ya. Ya sah-sah saja menurut saya mereka melakukan apapun sepanjang itu konstruktif dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan. Menurut saya ya sah-sah aja, silahkan.
Kemarin Nggak ada katanya masalah. mereka merasa nyaris berhasil, Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini Mm-mm. bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah, artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau seperti menuduh itu. pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran Nah, kabinet. sialnya Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah nggak punya kuasa apa-apa. Pak. Aduh. Saya tuh sebenarnya kasihan ya ngelihat Pak Kak Irma kan tadi Jokowi. bilang memang mereka orang nggak punya pekerjaan Saya ya. Kan? kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah ngapain Semuanya lagi, saya kan sudah nggak menjabat. dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin dari seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan. Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya dan antara segala macam mau ikut campur juga dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu, saya kadang-kadang kasihan aja gitu. Apa mohon maaf sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Betul. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian Mereka tambah marah. tambah kesel kan gitu, nggak digubris ya kan, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak jadi makin marah gitu ya. Nah satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin ojol punya sepatu Ininya enggak, bagus, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah, menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan ya. begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh Kan seperti memang itu. sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Roy Suryo dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol Kak Irma, karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang.